Yang lagi telat bayar di EasyCash dan mendapatkan peringatan kalau telatnya udah lebih dari 1 bulan, maka DC-nya atau tim penagihan dari EasyCash segera akan melakukan tindakan secara hukum, akan dilaporkan dan digugat secara hukum untuk proses penagihan utang ke depannya. Nah, benarkah demikian? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu buat teman-teman semua dan semoga teman-teman yang bermasalah dengan pinjol bisa segera terselesaikan dan udah stop berhenti untuk stres mikirin soal galbe pinjol. Karena kedepannya insya Allah akan baik-baik saja dan pasti akan baik-baik saja. Ya, oke. Jadi buat teman-teman yang EasyCash yang kemarin baru telat 2 minggu, 3 minggu dan mendapatkan peringatan kalau memang lebih telat dari 1 bulan, akan ada proses hukum atau proses sidang, proses pengadilan yang akan apa ya istilahnya, yang akan terjadi, ya akan dituntutkan, yang akan digugatkan kepada teman-teman yang gagal bayar dan telat bayar saat ini. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan dan bagaimana kira-kira mengatasi permasalahan hukum dari EasyCash? Pertama, yang harus teman-teman tahu, pertama ini ya, kalian harus tahu dulu. Satu hal pertanyaan besar yang harus teman-teman tanyakan. Mungkin nggak sih EasyCash membawa masalah gagal bayar dan telat bayar ke pengadilan, ke ranah hukum, ke ranah perdata? Nah, apakah saat ini sudah pernah nasabah-nasabah yang telat bayarnya lama itu masuk ke pengadilan? Ya, itu yang paling utama. Jawabannya sampai saat ini masih belum. Masih belum ada gugatan resmi dari EasyCash kepada nasabah gagal bayar. Jadi, ya kalau misalnya telat 1 bulan akan digugat, ini sih pembohongan. Kenapa? Karena yang telat 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan itu juga masih banyak. Masih banyak. Yang pakai EasyCash di luar sana banyak. Yang gagal bayar di EasyCash di luar sana banyak pula. Jadi nggak mungkin semuanya digugat secara hukum. Penuh persidangan, penuh nanti pengadilannya. Ya, jadi pasti pilah-pilah juga yang utangnya gede, yang dan lain sebagainya lah ya. Pasti, tapi ujung-ujungnya apa? Sampai sekarang pun kayaknya kita tidak pernah mendengar ada nasabah yang benar-benar dibawa ke jalur hukum. Ya, itu akan aneh. Utangnya nggak seberapa, masuk ke pengadilan, bayar pengacaranya jauh lebih mahal dari utangnya, biaya administrasi dan lain sebagainya sebagai penggugat itu juga lumayan tinggi. Nah, apa yang dicari sebenarnya? Ya, mungkin kalau pinjolnya dongkol sama kalian, jengkel sama teman-teman bisa lah. Tapi mereka keluar duit lagi kan, mereka ngeluarin biaya lagi. Tapi kalau mereka cuma sebatas ya teman-teman masih dalam proses belum bisa membayar hutangnya, saya rasa tindakan untuk masuk ke pengadilan itu sangat minim sekali terjadi. Ya, jangan takut buat teman-teman yang telat bayar atau gagal bayar di EasyCash, insya Allah semuanya aman. Nggak akan teman-teman sampai di penjara, nggak akan teman-teman sampai berurusan dengan polisi dan seterusnya. Insya Allah semuanya akan aman-aman aja. Jadi tetap tenang, perhatikan langkah-langkah selanjutnya. Kalau mendapatkan ancaman seperti ini, apa yang harus teman-teman lakukan? Perbanyak membaca aturan-aturan OJK dan juga surat edaran OJK. Itu akan jauh-jauh sangat bikin teman-teman lebih tenang. Ya, bisa menenangkan hati kita karena kita punya wawasannya, jadi nggak sembarangan bisa diancam-ancam oleh oknum DC pinjol manapun. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.